Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pertemuan ketiga, yaitu pertemuan yang terakhir. Untuk bab 8 ini, aku senang berkalimah thayyibah. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis kalimat thayyibah, mulai dari subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan juga Allahu Akbar. Kemudian kita juga akan belajar tentang hikmahnya dari kalimat thayyibah ini. Anak-anak, perlu diketahui bahwasanya kalimat thayyibah ini menulisnya juga ada langkah-langkahnya. Kira-kira pernahkah kalian menulis kalimat thayyibah? Dan bagaimana perasaan kalian saat menulis kalimat thayyibah? Ya, menulis kalimat thayyibah sama dengan menulis Al-Quran. Nah, maka dari itu, apakah kira-kira kalian masih ingat caranya bagaimana? Ya, penulisannya adalah dimulai dari kanan ke kiri. Jadi berbeda dengan huruf biasa. Kalau huruf biasa kan dari kiri ke kanan kita biasa menulisnya. Kemudian ada letak-letaknya yang di atas garis dan juga ada yang menggantung ke bawah garis. Jadi ada sendiri triknya untuk menulis kalimat thayyibah. Dan kalian juga harus ingat, di sana ada yang namanya harokat, fathah, kasroh, tanwin, dhamma, seperti itu. Nah, kalian juga harus ingat juga ada beberapa tanda bacaan yang harus dipanjangkan ketika membacanya. Seperti fathah panjang, biasanya ditulis dengan bentuk fathah berdiri, seperti itu. Nah, di bawah ini adalah 4 kolom yang sudah ada kalimat thayyibah. Silakan kalian salin kalimat tersebut sama dengan yang sudah dicontohkan. Boleh kalian menyalin dalam buku atau kalian mau menggambarnya di aplikasi Paint pada laptop juga boleh, dipersilakan. Atau kalian mau menyalinnya dalam buku gambar, kemudian dibentuk seperti kaligrafi dan diwarna dengan baik, itu sangat bagus dan terlihat indah. Coba sebelum kita bersama menulis dan menyalinnya, kita baca dulu bersama-sama ya. Kita mulai dari yang atas sendiri. Subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan yang terakhir Allahu Akbar. Agar kita belajar kalimat thayyibah ini dengan mudah, maka mari kita kemas dalam bentuk irama bernyanyi tentang kalimat thayyibah. Nada lagunya memakai nada dua mata saya. Coba ikuti ya. Maha suci Allah, ucapkan subhanallah, atas kehendak Allah, lafadzkan masya Allah, jika kehendak Allah, pastinya insya Allah, Allah maha besar, pekikan Allahu Akbar. Bisa ya, nanti didengarkan dan diulangi berkali-kali agar cepat hafal dan memahami apa arti dari 4 kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari. Kita juga perlu tahu bahwasanya kalimat thayyibah itu memiliki beberapa hikmah dan manfaat untuk diri kita. Yang pertama, kalimat thayyibah itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kalimat thayyibah itu kan salah satu cara untuk mengingat Allah. Kita memunyikan kalimat thayyibah dalam segala keadaan atau dalam segala ucapan yang kita lakukan. Nah, dengan menyebut kalimat ini, hati kita itu akan menjadi lebih tenang dan merasa dekat dengan Allah. Nah, kalimat thayyibah ini juga akan mengingatkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah. Hal inilah yang akan mendatangkan kedamaian bagi kita. Yang kedua, kalimat thayyibah dapat mendatangkan pahala. Nah, kalimat thayyibah ini bukan hanya perkataan, tetapi juga dinilai sebagai ibadah. Setiap kali kita mengucapkannya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut merupakan suatu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah. Kalimat thayyibah juga dapat meningkatkan rasa syukur kita. Karena kalau kita sering mengucapkan subhanallah, masya Allah, seperti itu ya, itu mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat keindahan alam, rezeki, maupun prestasi yang kita raih selama ini. Nah, ini membantu kita untuk tidak merasa sombong dan selalu menghargai segala hal yang diberikan. Baik itu memuaskan maupun tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, hikmah lagi dalam penggunaan kalimat thayyibah itu bisa menumbuhkan sifat rendah hati dan berserah diri kepada Allah. Dengan mengucapkan kata insya Allah, kita diajarkan untuk selalu berserah diri kepada kehendak Allah.
Dan kita juga menyadari bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak dan juga izin dari Allah. Nah, ini membantu kita untuk menjadi lebih rendah hati dan tidak terlalu mengandalkan diri sendiri atau yang dikatakan dengan menyombongkan kemampuan diri sendiri seperti itu. Kemudian kalimat thayyibah hikmahnya apalagi? Dapat meningkatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, mengucapkan kalimat thayyibah secara rutin ini membawa berkah dalam hidup kita. Nah, ini termasuk berkah berupa kemudahan dalam beribadah dan ketenangan hati maupun kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran terakhir atau pembelajaran 3 pada mengenal kalimat thayyibah ini, kita lebih baik untuk bertadabbur dulu. Nah, di Indonesia banyak sekali umat Islam yang membentuk majelis dzikir. Nah, tujuan hal ini dilakukan adalah untuk memisahkan masyarakat itu agar selalu berzikir dan selalu mengingat adanya Allah. Nah, seperti ada majelis-majelis yang disebut dengan Riyadhul Jannah dan lain-lain itu. Nah, itu untuk meningkatkan rasa kita untuk mengingat Allah. Nah, tidak ada satupun perkara di dunia ini kecuali atas ketentuan dari Allah. Nah, kita sebagai manusia boleh berencana apapun, tapi tetap yang akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Jadi mari anak-anak, ayo kita mencoba atau kita berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membunyikan kalimat thayyibah dalam segala keadaan dan juga perkataan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran bab 3 kita telah usai tentang kalimat thayyibah. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.